Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Rahel Agatha dengan NIM D01201201083 dari USBM kelas A. Kali ini saya akan mereview kembali materi pada pekan ini mengenai kelembagaan masyarakat maritim. Indonesia memiliki sektor ekonomi maritim sebagai sektor utama dalam mensejahterakan masyarakat. Keadaan alam Indonesia dengan laut yang sangat luas memberikan sumber daya alam yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Wilayah laut atau perairan Indonesia juga dapat dijadikan sebagai aktivitas ekonomi seperti di bidang perikanan, pariwisata bahari, dan pelayaran. Mas Tante dalam Nur dan Siang mengemukakan bahwasannya perekonomian Indonesia belum memanfaatkan potensi kelautan dengan sungguh-sungguh. Masih diperlukan keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi sektor maritim. Setidaknya, terdapat 7 spektrum ekonomi terhadap pembangunan ekonomi maritim, yakni perikanan, pariwisata bahari, pertambangan, energi kelautan, industri kelautan maritim, transportasi laut, pembangunan kelautan, dan desa kelautan, yang dimana sebagian besar spektrum ekonomi strategis tersebut berada di kawasan timur Indonesia atau KTI, yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Barat. 4 kelembagaan tradisional yang dapat bertahan di kebanyakan kelompok etnis di Indonesia, termasuk masyarakat maritim, yakni kelembagaan ekonomi, kelembagaan kerabatan, kelembagaan agama dan kepercayaan, dan kelembagaan politik. Setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma atau aturan, dan tindakan terpola. Keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk suatu kesatuan kelembagaan kewaharian yang utuh. Nah, sekarang kita mengulas mengenai kelembagaan ekonomi. Adapun komponen-komponen dari kelembagaan ekonomi dalam hal organisasi produksi antara lain, yang pertama yaitu ships dalam hal captain crew atau community nelayan dan pelayar berbahasa Inggris. Kemudian ada shipper bemanning di Belanda, ada Tanasai dan Wasanai di Maluku, ada Penggawa dan Sawi di Bugis Makassar. Nah, keempat ini merupakan pembagian kerja, status, dan peranan. Adapun norma atau aturan ekonomi, yang pertama ialah hak dan kewajiban. Kedua, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, tata cara pengkreditan. Yang keempat, aturan bagi hasil. Yang kelima, aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok. Yang keenam, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan, dan serta tanggung jawab dan saling mempercayai, dan masih banyak lagi. Adapun pola tindakan praktik ekonomi, yang pertama ialah berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, mengolah hasil tangkapan, memasarkan hasil tangkapan, membagi hasil pendapatan, serta penjatahan dan konsumsi hasil pendapatan. Adapun keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya, yang pertama ialah kelembagaan atau peranata ekonomi, yang dimana ini merupakan kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranata kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Dalam penyajian anak buah atau anggota kelompok, direkrut dari anggota kerabat, teman, anggota sekampung, dan lain-lain. Juga diperlukan sistem kepemimpinan, baik tradisional maupun modern, dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran, baik di kelembagaan politik juga. Nah, dalam sistem ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan, demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic di berbagai lembaga agama dan magic. Permasalahan yang juga kerap terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah masih adanya nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang cukup berbahaya bagi kelangsungan ekosistem. Hal ini juga kemudian mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela atau trawls dan alat tangkap pukat tarik atau seine nets. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat lokal kita sendiri masih sangat kurang dalam hal pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelestarian dan peningkatan perekonomian mereka. Meski harus terus-menerus melakukan peningkatan
pembangunan di wilayah pesisir, namun pembangunan wilayah pesisir tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di wilayah tersebut. Karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Sulawesi Barat yaitu melalui kelembagaan ekonomi nelayan, kebijakan dan kelembagaan organisasi yang memfasilitasi sulit dipisahkan, seperti dua sisi satu mata uang. Nah, kebijakan yang bagus tetapi dilandasi kelembagaan yang jelek tidak akan memiliki proses pembangunan yang mencapai hasil secara maksimal. Demikian sebaliknya, kelembagaan yang bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung juga membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai dengan harapan. Dalam sistem kehidupan manusia, masalah kelembagaan berada dalam lingkup sistem budaya, yaitu sistem yang ditunjang oleh unsur-unsur seperti nilai, norma, simbolisasi, kepercayaan, pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk politik juga. Menurut Arifin A. pada tahun 2012, ia mengungkapkan bahwasanya untuk memahami kelembagaan ekonomi nelayan di daerah ini, terdapat 4 aspek yang mencakup aspek internal dan aspek eksternal kelembagaan itu sendiri. Aspek pertama yaitu kondisi lingkungan eksternal. Salah satu faktor yang menjadi pendorong dan sekaligus pembatas suatu kelembagaan ialah lingkungan sosial yang berupa kondisi politik dan pemerintahan, perekonomian, sosio-kultural, berbagai kelompok kepentingan, infrastruktur, dan kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Aspek kedua yaitu motivasi kelembagaan. Nah, untuk mengetahui motivasi kelembagaan dapat dilihat dari sejarah kelembagaan, misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap dan perilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut. Aspek selanjutnya ialah kapasitas kelembagaan. Dalam mencapai tujuan kelembagaan, perlu dipelajari bagaimana kemampuan untuk mencapainya yang bisa diukur dari strategis kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumber daya yang dimiliki, dan hubungan dengan pihak luar. Serta aspek yang terakhir ialah kinerja kelembagaan. Dalam keefektifan suatu lembaga, dalam mencapai tujuannya, perlu diperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan keberlanjutan kelembagaan dalam berinteraksi dengan para kelompok kepentingan yang ada di luarnya. Nah, adapun upaya untuk mengoptimalisasi lembaga-lembaga ini, menurut Arifin A. ialah pada dasarnya hampir semua kegagalan pembangunan salah satunya bersumber dari kegagalan kelembagaan. Maka perlu dilakukan optimalisasi kelembagaan ekonomi nelayan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan pendekatan model kelembagaan dengan model zero sum dan model positive sum. Nah, kita bahas yang pertama ialah model zero sum. Teori zero sum merefleksikan adanya pengambil alihan peran secara drastis dari penguasa kepada pihak yang sebelumnya tidak berkuasa atau tidak memiliki kekuasaan, sehingga mengakibatkan pemerintah menjadi kehabisan energi dan tidak mampu lagi berperan dominan dalam manajemen sektor publik. Pada level organisasi, intervensi pemerintah dalam pola rekrutmen, penataan struktur kerja, distribusi wewenang, dan penguat jaring relatif menjadi tanggung jawab mandiri pihak organisasi nelayan. Nah, pemerintah hanya berperan dalam membangun sistem melalui perangkat hukum, kebijakan pendukung, dan lingkungan yang kondusif untuk mengontrol aktivasi intuisi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ialah model positive sum. Nah, model ini merupakan antitesis dari model zero sum, di mana positive sum lebih fokus pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu kolektif yang menekankan pada nilai terhadap lingkungan internal dan eksternal dan lebih dominan pada tindakan. Nah, dalam mengoptimalisasi kelembagaan ekonomi, maka para nelayan dalam cakupan pemerintah membangun kemitraan yang sejajar dengan pihak kelompok nelayan dalam menggerakkan perluasan secara gradual dan memberikan asistensi kepada operasionalisasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Nah, kelompok-kelompok nelayan berupaya memanfaatkan fasilitas dan anggaran yang disediakan pemerintah untuk melakukan peningkatan kapasitas individual dan peran organisasi. Nah, tingkat sistem dengan melakukan penyesuaian terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang
juga membuat pemerintah menyiapkan strategis kebijakan dalam skala waktu operasional tertentu hingga mengembangkan kelembagaan ekonomi nelayan yang telah mengarah pada kemandirian yang terbangun dari hasil sinergi antar stakeholder pembangunan. Pola pembinaan yang dilakukan secara menyebar di seluruh unit sehingga dapat memperkuat basis legitimasi dalam mengambil tindakan yang berdimensi luas bagi masyarakat. Nah, pembangunan kelembagaan ekonomi nelayan adalah suatu proses dinarik yang berarti bahwa ia dapat diterapkan dalam bentuk inovasi sosial yang tidak dapat dipaksakan pada masyarakat, karena hal tersebut bukanlah suatu model perubahan sosial yang eksklusif yang tidak menerangkan perubahan-perubahan yang terjadi oleh proses-proses yang sembarangan atau penyebaran yang tidak direncanakan maupun terjadi melalui tindakan revolusioner. Tetapi, walaupun pembangunan lembaga bukanlah suatu model yang universal tentang perubahan sosial, namun ia dapat diterapkan untuk keadaan dalam komunitas nelayan. Adapun sumber yang saya gunakan ialah dari pengelolaan sektor ekonomi maritim di Sulawesi Barat oleh Isti Wahyuni Usman dan kawan-kawan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.